saat ini di tengah pandemi banyak orang menggunakan Google Meet untuk video conference. Baiklah, kita akan belajar menggunakan Google Meet. Kalau kita buka di email kita yang berbasis Gmail atau Google Mail, itu otomatis akan muncul Google Meet karena ini adalah aplikasi baru yang dibuat oleh Google sekitar April, dan pada bulan Mei kemudian diluncurkan Google Meet ini. Kita lihat bahwa di sebelah kiri email di bawah inbox itu sekitar ada ini adalah Google Meet. Google Meet New, ya tulisannya New karena memang masih baru sampai saat ini. Di sana akan ada dua pilihan, yaitu Start Meeting dan Join Meeting. Nah, ini Start Meeting, kemudian ini Join Meeting. Bedanya gimana? Kalau Start Meeting itu kalau kita mau memulai sebagai host untuk video conference. Kalau Join Meeting kita hanya sebagai peserta. Jadi kita boleh memilih, kalau kita pasif kita Join Meeting, kalau kita mau membuat meeting berarti kita pakai Start Meeting. Baiklah, kita klik Start. Kita Join Meeting dulu. Karena Join Meeting ini hanya kita memerlukan linknya aja. Inilah tampilan dari kalau kita mau join meeting atau bergabung. Jadi di sini tinggal diisi oleh link yang dibagikan dari host. Jadi untuk join meeting tampilannya seperti ini, code meeting code, jadi perlu kode meetingnya. Nah, kita akan buka untuk start meeting atau memulai meetingnya. Ntar kita setting dulu ini. Nah, ini untuk tampilan langsung setelah kita klik dari start meeting tadi seperti ini. Ini ada 4 yang perlu diperhatikan, yaitu ini adalah untuk audio. Kalau misalkan tanda hijaunya itu tidak bergerak berarti audio kita off. Kemudian ini simbol dari mikrofon, ini simbol dari kamera, dan ini adalah setting dari Google Meet yang akan kita gunakan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Yang perlu kita perhatikan, begitu tadi kita klik Google Meeting, Google Meet akan muncul seperti ini otomatis. Ya, untuk sekarang kita buka dulu. Jadi kalau kita mau menonaktifkan dari mikrofon, kita tinggal klik tanda mikrofon ini sehingga dia menjadi kita klik mikrofon ini, ya, turn off. Ya, jadi kita mikrofonnya akan berubah, ada tanda silangnya, jadi yang mengindikasikan bahwa off. Ya. Jadi tadi kita off, mungkin gak ada suaranya karena suaranya ikut dari pada saat mikrofon ini off, jadi tadi tidak ada suara karena di off kan. Kemudian kalau misalkan kita mau ikut meeting tapi tanpa kamera, jadi tinggal ditekan ini aja, turn off kamera. Jadi kameranya off. Kita masih bisa mendengarkan dan mengikuti conference atau pertemuan, tapi tanpa kita kelihatan atau kita tidak muncul gambarnya di conference itu, di pertemuan itu. Yang kemudian adalah
untuk setting. Ya, ini kalau turn on caption ini akan muncul kalau kita bicara apa, dia Google-nya akan mendeteksi. Sementara ini caption ini hanya untuk bahasa Inggris. Kalau kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa, hanya ada beberapa bahasa yang bisa muncul turn on caption itu. Jadi misalkan ada orang yang bahasa Inggris, kemudian kita tidak paham bahasanya, kita bisa lihat dari caption yang muncul. Kemudian setting. Nah, ini setting ada audio, video, general. Audio, jadi kalau kita pakai mikrofon internal atau default dari laptop, kita pakai default mikrofon. Ya, ini sebetulnya ada banyak, tapi kalau kita mau pakai mikrofon laptop, pakai default aja atau internal mikrofon. Ya, ini tandanya ada indikasi audio, tanda hijau bergerak-gerak. Kemudian speakernya kita juga bisa pakai default atau bisa juga pilih yang lain. Kalau misalkan ada sistem speaker yang lain dari laptop, kita bisa pilih yang lain. Ya, ini ada tes seperti ini, ada kedengaran suara untuk mengetes speakernya. Nah, berarti speakernya aktif. Setelah audio, kita video. Nah, video ini kita juga gunakan FaceTime. FaceTime ini adalah dari kamera laptop. Nah, kalau kita punya kamera yang lain, misalkan ada webcam dengan eksternal, kita juga bisa pilih. Tapi ini karena kita tidak mempunyai kamera lain selain kamera FaceTime atau yang ada di laptop, ya kita otomatis dia pakai FaceTime. Nah, ini resolusi. Google Meet ini hanya menawarkan standar definition atau SD ya. Jadi kualitasnya 360p. Tapi kalau kita misalkan pengen yang lebih bagus, kita bisa pilih yang 720. Dia udah minimal HD ya, 720. Ini juga bisa. Yang send tadi kan settingnya video, ada send resolution adalah gambar yang kita kirim. Kalau receive resolution adalah yang kita terima. Kita pilih juga HD juga bisa. Untuk general kita abaikan aja, jadi audio dan video. Kemudian setelah kita setting, baru kita done. Kemudian kita klik join now atau bergabung nih. Kalau kita untuk mempresentasikan suatu presentasi, kita juga pilih present, ini juga bisa. Nah, ini ada meeting ready atau pertemuannya sudah siap. Ini adalah link ya, meet.google.com/acm, ini adalah linknya. Kemudian kita klik join now. Begitu kita klik join now, kita ada muncul informasi ya. Pertama adalah copy, yang kedua adalah add people. Ini bedanya kalau untuk copy, kalau kita ingin membagikan link Meet kita ke orang lain, kita pilih copy join info. Jadi linknya ini akan tinggal klik ini, kita akan copy. Yang kedua adalah caranya dengan add people. Add people ini berbasis email ya. Jadi beda. Oke, kita coba. Kalau join info, tinggal copy aja. Nah, udah join info, udah di copy. Kemudian kita bagikan misalkan pakai WhatsApp atau ini meet-nya sama seperti yang di awal tadi, linknya. Kemudian kalau add people, add people itu kita menginvite atau mengundang dari berdasarkan email. Sekarang kita ada emailnya siapa yang akan kita bagi,
Ya, kita tinggal kirim emailnya aja. Nah, misalkan email ini sama kayak kita mengirim email biasa, tinggal send mail. Kemudian tampilannya seperti ini. Nah, ini kebetulan CC captionnya hidup ya. Jadi karena ini bahasa, dia nggak bisa deteksi karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Inggris baru bisa dia. Kita off-kan aja. Ini juga yang dulu perlu diperhatikan, ada meeting detail. Ini ada mikrofon, ada telepon, ada kamera. Ini 5 ini adalah caption, 6 present no kalau mau presentasi, kemudian 7 setting lagi. Jadi ada, kita buka satu-satu sekarang. Kalau meeting detail adalah informasi dari Google Link yang untuk meeting kita. Jadi tinggal kita copy, sama kayak tadi juga udah di copy, tapi ini fasilitasnya kita udah dalam meeting room ya. Kemudian ini mikrofon. Kalau tanda merah berarti non-aktif. Ini kita bisa juga dengan, misalkan kita akan meninggalkan pertemuan dengan memakai ini, leave call. Jadi kita tinggal tekan ini. Untuk kamera juga begitu. Kalau kita tidak ingin muncul, nggak kelihatan, kita tinggal turn off kamera. Ya, ini tadi CC captionnya ya, yang deteksi bahasa Inggris kita off-kan dulu. Presentasi. Nah, kalau kita mau presentasi ke para peserta lain itu juga bisa. Jadi misalkan kita ada 3 pilihan presentasi, your entire screen, window, atau Chrome tabs. Ya, misalkan kita pilih di Chrome tab ya. Jadi yang dibuka oleh browser Chrome. Nah, kita pilih misalkan inbox dari email saya. Ya, tinggal klik share. Jadi inilah tampilan sharing dari Gmail atau email yang akan kita sharing ke peserta yang lain misalkan. Jadi para peserta akan melihat presentasi ini di device atau di alatnya masing-masing. Ya, ini. Kalau kita mau stop presentasi kita, tinggal ini tekan ada ya ini ya, stop. Nah, stop di sini. Jadi kita tinggal tekan stop. Ya, kita stop. Kita kembali ke sini. Kita terakhir untuk setting. Ya, ini setting untuk change layout ya. Jadi kalau kita tampilannya itu ingin seperti apa? Maksudnya adalah tampilan dari para peserta ya. Kalau kita misalkan otomatis ya, itu biasanya otomatis yang dimaksud adalah video follow audio. Jadi kalau ada yang bicara, dia otomatis mengikuti yang bicara. Jadi kalau ada yang bicara banyak, bisa ganti-ganti otomatis dia. Atau kalau misalkan kita pengen bahwa yang bicara itu di tengah, terus yang lain di pinggir, pakai sidebar ya. Ya mungkin nggak kelihatan karena ini masih sendiri. Saya masih sendiri. Jadi kalau misalkan sudah banyak peserta, nanti akan muncul dengan layout seperti ini. Atau spotlight yang bicara aja.
change layout ya, atau tile, atau ini bisa juga di zoom, istilahnya grid ya. Jadi semua akan kelihatan. Kalau full screen ya bisa. Tinggal di escape kalau mau keluar dari full screen. Kemudian setting ya, ini masih setting audio video seperti tadi. Ini bedanya dengan aplikasi Zoom. Sementara untuk Google Meet ini kita tidak bisa menonaktifkan mikrofon para peserta. Untuk kalau di Zoom kan ada mute all gitu. Di aplikasi Google Meet ini belum bisa. Jadi kalau kita misalkan banyak peserta yang ada di room, makanya kita informasikan bahwa untuk yang lain yang tidak berbicara agar di mute atau diam atau mereka menonaktifkan mikrofonnya. Selain itu, untuk komunikasi dengan peserta kita juga bisa dengan chatting ya. Misalkan kita informasikan, sekarang kita mulai meeting. Mohon para peserta tidak mengaktifkan mikrofon. Bagi yang bertanya, silakan lewat chat. Jadi kita juga bisa menggunakan komunikasi kepada para peserta. Selain menggunakan dengan video dan audio, kita juga masih bisa berkomunikasi dengan chat ini ya. Jadi ini belum diklik ya. Ya, ini yang bisa disampaikan untuk menggunakan Google Meet. Ini sementara masih gratis ya. Ini untuk sekali live ini sebenarnya Google Meet bisa sampai 60 menit atau 1 jam. Tetapi berdasarkan pengalaman kemarin saya menggunakan pada saat lebaran hari pertama ya. Lebaran tanggal 25, 24 itu saya bisa menggunakan Google Meet ini bisa sampai 2,5 jam. Nggak tahu apakah karena hari raya atau karena kebijakan tertentu dari Google, tapi saya hanya dengan satu kali link bisa sampai hampir 2,5 jam. Sebetulnya saya juga heran karena pada saat mau 1 jam saya udah akan pindah untuk ganti link, tapi ternyata saya juga ingin tahu berapa lama kekuatan dari satu link yang dibagikan itu. Ternyata kemarin pengalaman saya bisa sampai hampir 2,5 jam. Ya ini mungkin hanya tidak bisa disamakan ya. Siapa tahu ini hanya in case ya, jadi hanya sebuah kasus atau memang pada saat itu dibuka linknya sampai lama, atau kebijakan aslinya adalah satu link itu adalah untuk 60 menit. Setelah itu bisa kita buka link lagi yang baru. Sementara itu aja dari saya. Kalau ada yang bertanya silahkan bisa dikirim melalui informasi yang ada di link saya, yaitu Raturu TV. Emailnya adalah email saya, sebentar. Email saya raturubali@gmail.com. Kalau FB atau IG atau YouTube di
Raturu TV. Kalau email, bentar. Oh, email sudah ya, HP. Ya, ini bisa berkomunikasi lewat sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.